Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Kita kembali ke konten bincang buku. Hari ini buku yang akan kami bincang adalah buku kumpulan cerpen dari Eka Kurniawan, Coret-coret di Toilet. Salah satu karya sastra yang dari Eka Kurniawan yang luar biasa ya. Jadi Bang Ipul akan membincang isi buku ini, bagaimana, apa, dan bagaimana. Silakan kepada Bang Ipul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita itu tadi seperti dikatakan tadi, coret-coret di toilet, ya. Ya. Coret-coret di toilet Eka Kurniawan, ya. Jadi memang ada di kalangan penulis ya yang itu menekankan perlunya menulis hal-hal yang baik, yang sopan, Maksudnya apa kata-katanya? yang tidak mengandung kata-kata jorok, kata-kata kotor. Istilahnya menggunakan kalimat itu yang mendidik, ya, jangan Yang memotivasi. jangan memberikan kata-kata yang membuat imajinasi Liar. membaca menjadi liar dan akhirnya memikirkan hal-hal yang tidak pantas, ya, begitu. Itu standar kesopanan. Nah, tapi Eka Kurniawan ini punya standar sendiri, ya, bahwa moralitas itu bukan menjaga diri dari menutupi hal-hal yang tabu, ya. Dianggap tabu. Tapi moralitas itu adalah kejujuran itu sendiri. Tidak ada sesuatu yang paling tinggi dibanding kejujuran. Nah, ini bukan dia bilang, tapi kita yang membaca menangkapnya seperti itu. Sehingga ketika berbicara tentang coret-coret di toilet, itu kan kita bisa bayangkan kalau misalnya singgah di tempat toilet umum, ya pasti dindingnya ada coret-coretan, ya. Antara lain ada menyelipkan nomor telepon, ya, misalnya ada yang nada makian di situ, alamat rumah, nomor telepon, Pengalaman masuk di ya, toilet umum. ya. Juga ada semacam hujatan, ya, makian, kurang ajar dan lain sebagainya. Ya, itu kalau kita masuk ke toilet umum. Tapi di sini diceritakan bahwa latar dari cerita ini adalah Toilet kampus. Iya, toilet kampus yang itu dalam suasana ideologis tentang masalah bangsa, ya. Bangsa. Kemudian di dalamnya itu ada semacam nada pesimis. Kenapa Indonesia itu menempuh jalan reformasi bukan revolusi? Ya, jadi nanti negara ini apakah akan beres ketika dia hanya reformasi begitu, bukan revolusi. Ya. Pesan berantai itu kemudian menjadi awalan untuk pesan-pesan lain juga masuk. Misalnya ada yang membalas dibalas dengan, misalnya pesan-pesan revolusi dibalas dengan pesimisme yang lain, ya. Kenapa juga harus revolusi, kan seperti itu. Kemudian ada ajakan kencan, ya. Dan motif-motif penulisan, cara-cara menulis di dinding toilet itu menggunakan benda apa saja, ya. Ada benda pakai paku, pakai lipstik, ada yang pakai spidol, dan lain sebagainya. Jadi itu adanya pesan berantai di dinding toilet itu ternyata menjadi media pesan berantai, bukan hanya dalam bentuk sepucuk surat, ya. Biasanya kan kalau kita baca cerita tokoh-tokoh perjuangan bangsa Indonesia untuk menyebarkan ide-ide tentang revolusi, ya, itu pasti melalui kertas-kertas, ya, surat menyurat, ya, atau pakai sandi. Ini tidak, pakai pesan di dinding toilet. Ya, namanya saja pesan umum, ya, ditanggapi macam-macam. Ya, coret-coret di toilet ini, judul buku ini diambil dari salah satu cerpen
Ya, di dalam salah itu satu ya, cerpen. salah satu cerpen di dalam buku ini. Tuh. Judulnya sama, Coret-coret di Toilet, dan kisahnya ya semacam itu. Ya. Iya. Ya, jadi ini kumpulan cerpen ya, itu isinya 12, ada 12 cerpen. Ada beberapa bagian yang sangat menarik di sini ya. Yang menampilkan ciri khas kritik ya, kritik, dan ada beberapa di antaranya yang memang murni humor ya, karena ini selera humornya ya kalau kita katakan keterlaluan ya, kurang ajar. Khas Eka Ya. Kurniawan ya. Khas. Tapi maksudnya kurang ajarnya itu bukan tidak bermoral dan lain sebagainya, tapi memang dia mengungkap sesuatu yang di masyarakat itu betul-betul ya memalukan ya. Yang memalukan, tabu dan sebagainya. Nah, ada yang paling menarik di sini yang kritik sosialnya itu kentara sekali, yaitu cerpen pertama yang berjudul Peter Pan. Peter Pan. Ya, Peter Pan ini bukan nama asli, ya, bukan juga nama grup band yang sudah eksis. Ya, Ya, sekarang yang sudah ditinggalkan. ya, Sudah berganti nama. yang berganti nama menjadi Ted, begitu ya. Tapi di sini Peter Pan menggambarkan satu orang yang kerap melakukan aksi-aksi subversif, ya, demonstrasi, anarkisme. Tapi anarkismenya itu aneh, ya. Ya. Dan yang dituntut dalam demonstrasi pun aneh juga. Ya. Yang pertama, dia kerap melakukan aksi demonstrasi berkaitan dengan buku. Ya. Yang itu isi tuntutannya, perlakukan buku dengan baik. Iya. Ya, ini kan apa ya? Sangat jauh sekali dari apa yang dilakukan oleh para aktivis mahasiswa di lapangan. Ya, biasanya kalau orang demo kan turunkan harga, tuh isi tuntutan turunkan harga, penjarakan koruptor, apalagi revisi undang-undang. Ini tidak, dia perlakukan buku dengan baik. Wah, itu absurd, ya absurd. Dan sasaran demonstrasinya bukan di gedung DPR, bukan di kantor bupati, bukan di kantor gubernur, tetapi di depan perpustakaan. Di depan perpustakaan. Jadi kan apa yang dituntut, siapa yang dituntut, dan untuk apa? Akhirnya ya demonstrasi berbuah tidak menghasilkan apa-apa dan tidak diliput media. Jadi Ya, karena apa? tidak menarik. Jadi gara-gara tidak menarik. Itu apa? Apa gunanya menceritakan Karena seperti itu? biasanya membahas buku itu tidak menarik. Iya, tidak menarik. Tapi dia di situ Termasuk pembahasan kita ini tidak menarik. Tapi tuntutannya di situ, perlakukan buku dengan baik, rawat. Akhirnya gara-gara itu, ya dia kerap gara-gara buku diperlakukan tidak adil, tidak baik, ya diabaikan gitu. Dia melakukan aksi selanjutnya, yaitu mencuri buku-buku. Ya. Ya, mencuri buku-buku. Ya. Karena katanya, ya karena itu tadi ya, daripada tidak dibaca oleh orang, ya, dia curi, dikoleksi dan lain sebagainya. Sehingga ada teman-teman yang mau tanya, cari buku apa? Nanti saya ambilkan. Ada semuanya. Ya seperti itu. Ya, jadi itu sebuah kritik. Dia mengangkat sesuatu yang tidak penting di mata masyarakat menjadi penting untuk dia dan diceritakan di sini. Dan akhirnya ditangkap karena dia memiliki seorang pasangan yang dikasih gelar di situ Tuan Putri. Ya, terakhir dia meninggalkan rumah dalam keadaan kepala ditutup dan tidak tahu dia sekarang sudah di mana, ya, apakah masih hidup atau sudah mati. Jadi kita teringat salah satu pujangga jalanan ya, Wiji Tukul ya, yang seorang aktivis ya, subversif ya, tapi hilang ya. Jadi cerita itu sangat satir betul, menyindir ya. Iya, semua cerpen-cerpen di dalam buku ini. Ada juga ini rayuan dusta untuk Mariece. Ya. Ada yang paling saya suka itu, yang bandit. Yang mana ini? Bandit pencuri. Si cantik yang tak boleh keluar malam. Oh, itu saya tidak. Iya. Si cantik yang tak boleh keluar malam. Jadi ada di sini rayuan dusta untuk Mariece. Jadi Mariece ini gadis Belanda. Ya.
dulu kan waktu belum terusan Suez dibuka itu wanita-wanita Belanda dilarang pergi ke tanah jajahan, ke Hindia ini, ke dulu Indonesia. Dulu Hindia, sekarang Indonesia. Jadi mereka itu tentara-tentara yang ada di Hindia, ya, dari tentara Belanda yang ada di sini, mereka membuat mengirimkan surat rayuan kepada gadis-gadis mereka yang ada di Belanda. Jadi mereka menjanjikan kalau kau ingin datang ke negeri Hindia ini, ya, aku akan berikan kau berlian, intan, bahkan sekalian dengan tanah airnya akan kuberikan. Kan seperti itu, itu rayuan. Gara-gara rayuan seperti ini kan katanya di sini, ya, saya bilang gadis-gadis bule itu kan materialistis, ya kan. Dia mau dirayu begitu saja, tapi ada imbalan materi, harus ada imbalan harta, uang atau apa segala macam. Nah, singkat cerita begitu terusan Suez dibuka, gadis-gadis Belanda itu datanglah ke Hindia, ya. Garis ya, kebijakan baru berlaku. Nah, termasuk si Mariece ini. Ya. Jadi ceritakan di sini, dia bilang, jadi tentara Belanda itu, ya, dia memperjuangkan penjajahan Hindia, ya, Belanda atas Hindia, demi untuk menyerahkan tanah Hindia ke Ratu Wilhelmina itu kan, Ratu Belanda, kepada Ratu Belanda. Tetapi dia bilang di balik motif itu sebenarnya motif yang lebih besar daripada pemberian persembahan kepada Ratu Belanda itu sebenarnya adalah motifnya pemberian terhadap calon ratu mereka. Ya. Jadi dia bilang, jadi apa? Kita akan persembahkan kepada Ratu Belanda. Bukan. Lebih tepatnya kepada ratu-ratu kita, bilang begitu. Dan ketika gadisnya datang, mana yang kau janjikan? Mana intan berlian yang kau janjikan? Mereka katakan, jangankan intan berlian, tanah ini sudah kita peruntukkan untuk kamu kan. Buktinya dia bilang di tanah Hindia ini tertancap bendera-bendera merah putih biru. Jadi kita perjuangan pahlawan bangsa kita itu ya jadi kelihatan kayak diludahi ya, jadi kayak tersindir sekali dengan cerita itu. Cerita-cerita itu, tapi ini diungkapkan dengan sangat berani ya. Kalian pilihan kata Eka Kurniawan juga. Ya, pilihan kata itu yang paling si cantik yang tidak boleh keluar malam. Nah itu ya, banyak sekali ya. Kalau bagian terakhir ini ada judulnya kandang babi. Ya. Ya. Jadi itu kandang babi cuma peristilahan. Itu sebenarnya ruangan bekas mesin stensil di sudut kampus yang joroknya minta ampun, jadi seperti kandang babi. Disitulah mahasiswa itu tinggal ya, karena tidak mampu membayar kos-kosan dan kesehariannya ngutang di kantin ya, dan lain sebagainya. Tetapi dia jujur ya. Tapi jujur ya. Ketika dia kesusahan ya, dia meminta bantuan uang kepada temannya, tapi uang itu bukan untuk dia makan enak. Dia membayarkan semua utang-utang. Dia pakai untuk membayarkan semua utang-utangnya, dan akhirnya dia utang lagi. Tapi dia ngutang lagi untuk membayar utang yang sebelumnya. Coba bayangkan itu. Dia menceritakan kehidupan mahasiswa yang seperti itu. Nah, jadi pada intinya coret-coret di toilet ini yang pertama adalah sebuah buku yang jujur, yang mengungkap realitas, tidak ada yang disembunyi. Dan dalam coret-coret di toilet cerpen itu ya, dia menggambarkan seluruh kejadian yang ada di toilet. Ya, dan itu kalau kita bayangkan jorok sekali kan. Yang itu yang dihindari oleh penulis-penulis menjaga akhlak ya. Yang menyerukan menjaga akhlak. Tapi kalau dia ini, akhlak yang paling tertinggi itu adalah kejujuran. Jadi diungkap secara jujur, dan kita bisa merefleksi itu ya, kita bisa menginsafi itu bahwa kejadian-kejadian itu menjadi satu pembicaraan yang
apa yang tidak dapat ditutupi sebenarnya, karena itu berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari. Iya, sebenarnya menjadi tidak tabu lagi. Yang menjadi tidak ya, tabu kalau lagi. di tangan Eka Kurniawan Segala sesuatu itu yang dari tabu yang apa ya, yang tersingkap, dia menjadi sebuah lelucon ya, yang itu bisa kita pergunakan bercanda secara bebas ya, minimal dengan diri sendiri. Baik, itu saja yang dapat kita sajikan dalam bincang buku ini. Kita akan membincang buku selanjutnya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan ini ada satu kutipan Ya. dari cerpen coret-coret di toilet itu. Ini sebenarnya salah satu coretan ya di dinding toilet itu. Salah satu coretan. Bunyinya, aku tak percaya bapak-bapak anggota dewan. Ya. Aku lebih percaya kepada dinding toilet. Nah, itu ada Ya. ada tulisan terakhir itu, kemudian di bawah tulisan itu ada orang lagi yang masuk untuk menulis aku juga kayak jadi kan yang menyetujui Ya. pernyataan itu. Karena dinding Dari toilet itu tulisan mengungkapkan ya itu tadi sesuatu jujur Sesuatu secara yang apa, sangat jujur. apa adanya. Kalau bapak anggota dewan kan lain ngomongnya, lain yang dia perbuat. Oke. Ya. Itu saja yang bisa kita bincang-bincang Ya. hari ini tentang buku Coret-coret di toilet. Jadi teman-teman harus, ya kami rekomendasikan ya untuk beli dan baca karya-karya sastra dari sastrawan Indonesia, termasuk salah satunya Eka Kurniawan ini, kumpulan cerpen Coret-coret di toilet. Bisa teman-teman beli di toko-toko buku terdekat teman-teman atau bisa dipesan online. Silahkan. Dan kami akhiri bincang buku kami hari ini. Kami ucapkan selamat membaca. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.